Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam cara kita akan melihat firman Allah kembali di dalam 1 Timotius pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kalau kita melihat ayat ini ya, ayat 13 ini dikatakan, karena Adam yang pertama dijadikan. Ini merupakan satu alasan mengapa laki-laki berkuasa atas perempuan. Mengapa perempuan harus tunduk pada suami? Istri harus tunduk pada suami. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dalam ayat 13 ini dikatakan Adam yang pertama dijadikan. Dalam bahasa Yunani dikatakan protos. Adam yang pertama dijadikan, pertama-tama atau awal atau terlebih dahulu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sistematis yang Allah sudah ciptakan di dalam kehidupan Adam dan Hawa, bahwa seorang perempuan harus tunduk kepada suaminya. Kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 9. Dikatakan bahwa dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Perempuan diciptakan karena laki-laki. Laki-laki lahir dari perempuan. Jadi sangat jelas bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perempuan harus tunduk pada laki-laki. Istri harus tunduk pada suami. Konteks ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya juga menjelaskan bagaimana perempuan yang sudah percaya kepada Yesus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa perempuan itu harus dalam berpakaian, dia harus sopan, dia harus sederhana, tidak mewah, tidak terlalu berlebihan, tapi sederhana, tenang, diam, dan tunduk kepada, menunjukkan satu sikap yang tunduk dan patuh kepada suami. Kita akan lihat ayat selanjutnya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi iblis ketika melihat bagaimana sistematis yang telah dibuat oleh Allah, seorang perempuan harus tunduk kepada suaminya yang terlebih dahulu. Iblis tahu, dan ketika dia menggoda manusia di Taman Eden, iblis atau ular itu tidak langsung berusaha memperdaya Adam. Bukan Adam yang menjadi sasaran daripada iblis atau ular itu. Dia berusaha memperdaya Hawa. Karena dengan demikian, maka dia berusaha memutarbalikkan sistematis yang dibuat oleh Allah. Sehingga perempuan ini ketika terpedaya, tertipu, dia kehilangan percaya diri, dia tidak menghargai suaminya. Dia mulai mengambil keputusan sendiri tanpa meminta keputusan daripada Adam sebagai yang pertama. Maka perempuan itu jatuh dan tergoda. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dijelaskan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, masih ada pengharapan ya.
1 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ada satu persyarat untuk diselamatkan. Ini merupakan satu janji Allah juga ya. Karena waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, kita tidak melihat bagaimana manusia itu dikutuk. Berbeda dengan Kain yang dikutuk dan tanah. Berbeda dengan ular yang dikutuk. Ada satu janji yang kita bisa lihat. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih. Satu persyaratan bahwa untuk diselamatkan, untuk bisa bebas dari dosa, masuk dalam kekekalan, maka perempuan ini harus mengandung dan melahirkan anak. Kita baca ya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, inilah satu persyaratan untuk diselamatkan. Maka perempuan ini dia harus melalui satu persyaratan, yaitu dia harus melahirkan keturunan, dia harus melahirkan anak, dia harus menghasilkan silsilah sampai kepada lahirnya Mesias. Itulah Yesus yang akan meremukkan kepala ular di atas kayu salib Golgota. Kalau kita melihat dalam pengajaran Yesus, Yesus sering menggambarkan gereja sebagai perempuan. Perempuan ini melahirkan anak, menghasilkan anak, melahirkan keturunan atau silsilah. Kita melihat Yesus datang di muka bumi. Ya, dia tidak menjelma sebagai orang dewasa, tapi dia melalui satu proses, dikandung dan dilahirkan. Seluruh sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru berfokus pada Yesus. Janji Allah tentang keturunan perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah titik permulaan dari semua perjanjian dan silsilah Yesus Kristus. Tujuan akhir dari semua perjanjian di Alkitab adalah lahirnya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ini merupakan satu janji. Janji Allah kepada keturunan. Keturunan ilahi sampai Yesus datang kedua kali. Yesus Kristus dilahirkan dari anak darah Maria. Kalau kita lihat di dalam sejarah yang terkandung dalam silsilah Yesus Kristus, di Matius pasal 1 ya, merupakan penggenapan janji keturunan perempuan. Kalau kita baca di dalam ayat 16 ya, Matius pasal 1 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Yesus dilahirkan dari anak darah Maria. Saya baca ayatnya. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalau kita baca dalam Matius 1 ini mengenai keturunan, mulai dari Abraham dikatakan bagaimana Abraham memperanakkan Ishak ya, ayat 2. Kemudian Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Terah dari Tamar. Ram memperanakkan Aminadab. Ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Kemudian Boas memperanakan Obed dari Rut. Semua ini sampai ayatnya yang ke-15. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Semua memperanakan. Kata memperanakan di sini. Tapi begitu masuk ayat 16 kita perhatikan baik-baik. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Begitu sampai kepada Yesus Kristus, maka tidak lagi dikatakan memperanakan,
Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, di sini hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus, tapi dikatakan di sini Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus tidak memiliki ayah secara jasmani karena menghubungkan langsung Yesus dengan Maria. Hal ini menjelaskan penggenapan nubuatan janji Allah bahwa Yesus akan datang sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Kita baca Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita melihat di sini dua ayat ini, Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 1 Yohanes 3 ayat 8, dijelaskan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalau kita lihat keturunan di dalam Kejadian 3 ayat 15, ada keturunan, dikatakan keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan keturunan ular, keturunan iblis, dia meremukkan tumit keturunan perempuan, dan keturunan perempuan itu meremukkan kepala. Satu perjalanan konflik antara keturunan perempuan dan keturunan iblis. Kata melahirkan di dalam Matius pasal 1 ayat 16 ini sama dengan tanda dari gereja yang disempurnakan, yaitu kata melahirkan. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2 yang dikatakan melahirkan, hendak melahirkan dan berteriak kesakitan, itu sama dengan yang dijelaskan di dalam Matius pasal 1 ayat 16. Yesus adalah sosok yang dikandung oleh Roh Kudus. Matius 1 ayat 16 kita baca. Yakub memperanakan Yusuf, Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi kata kerja yang dipakai bukan memperanakan tetapi melahirkan. Jadi ayat ini menjelaskan sekali lagi kepada kita bahwa Maria melahirkan Yesus bukan atas kehendak laki-laki, bukan atas kehendak Yusuf sebagai suaminya, yang artinya Yesus dilahirkan hanya lewat pekerjaan Roh Kudus, benih Roh Kudus yang ada dalam kandungan Maria. Dikatakan di situ, kembali kita di 1 Timotius 2 ayat yang ke-15 tadi. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Iman, percaya akan pekerjaan Roh Kudus, melahirkan keturunan perempuan. Ketika imannya percaya kepada iblis, maka kita melihat predikat
dari Kain sebagai anak pertama. Dikatakan manusia yang membunuh sejak awal. Kain adalah anak dari Adam dan Hawa. Tapi sifat yang ada di dalam diri Kain adalah satu buah akibat kepercayaan Hawa kepada iblis. Karena kita lihat Allah mengatakan keturunanmu akan meremukkan kepala ular, keturunan perempuan, dan keturunan ular meremukkan tumit. Proses pembuahan setelah Maria percaya dengan iman, maka saat itu ia menerima benih ilahi. Saat ia mengandung dari Roh Kudus, Malaikat Gabriel mengatakan pada Maria mengenai kehamilannya lewat Roh Kudus. Maria menjawab dengan iman, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dapat kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Nah, perjalanan ini persis sama yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Iman karena percaya akan yang tidak kelihatan. Iman sejati adalah iman yang melampaui rasio atau akal sehat, dan yang percaya bahwa firman Allah pasti akan digenapi. Iman adalah berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dan percaya sekalipun sangat sulit untuk percaya. Tidak ada dasar. Itu adalah tindakan iman. Kalau kita lihat ya, Maria ini tetap menanggung ancaman bahaya. Dengan iman dan taat mempertaruhkan nyawanya. Iblis juga adalah bapa pembohong, bapa pendusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah yang terjadi dalam diri Kain. Dia pembunuh sejak semula. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Iblis adalah pendusta. Siapakah pendusta? Yaitu menyangkal Yesus adalah Kristus, yang menyangkal Yesus adalah Mesias. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jikalau kita menerima pemberitaan firman Allah, kita mendengar firman Allah yang tidak berfokus pada Yesus sebagai Mesias, maka pemberitaan itu, penaburan benih itu sudah pasti berisi benih ular beludak, benih roh antikris. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah yang kita dengar setiap waktu, kapan dan di mana kita dengar. Maka dikatakan, ujilah setiap roh, apakah itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mari kita
akhir dengan kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat perenungan ayat-ayat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Agar setiap benih yang kami dengar adalah benih yang berasal dari Allah. Dan yang kami kandung dalam hati kami. Firman dan Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah iman, ketaatan dalam segala kesederhanaan, dalam segala penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang akan kami bawa kepada Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.